Midnight Report. Ini merupakan laporan tengah malam yang akan menceritakan tentang cerita-cerita horor dari pengalaman orang-orang terdekat saya. So, happy listening. Nah, untuk di malam yang keempat ini saya akan menge-share kembali cerita horor dari kakak tingkat saya yang ada di radio. Dia pernah punya pengalaman ketindihan. So buat kamu yang penasaran dengan ceritanya, langsung aja dengerin. Oke. Jadi mbak tuh kan orangnya kayak tidak pernah tuh nade amit-amit lah, tidak pernah yo minta-minta tidak setelah kan tidak pernah nengok yang kayak sejenis hantu lah dan sebagainya lah. Pokoknya mbak tuh tidak sensitif sama hal-hal yang mistis itu. Cuman kalau merinding tuh ya biasa lah kan, manusiawi. Nah kan kalau yang galak sebagainya tuh mbak tuh ya hampir dikece, tidak pernah mengalami itu. Nah cuman kalau ketindihan tuh mbak, wah dulu sering-seringnya mbak tuh. Itu tuh mbak tuh sering ketindihan tuh kalau tidak salah mbak sebelum Gaya Tino mbak ninggal tuh mbak tidak sering mbak ketindihan, tapi kayak sekali aja mbak tuh mikirnya kayak paling kok bukan ketindihan sih ya, paling kayak ya apa kalau kece orang medis tuh, pokoknya dari tubuh kita sendiri lah. Mungkin itu karena kita kesentak tidurnya atau mungkin makanya kita kayak merasa ketindihan padahal tidak. Cuman semakin mbak pikir kayak kok kayaknya bukan karena masalah itu, kok memang karena ketindihan itu nambah kan mikirnya. Nah setelah gagal tuh mbak makin sering tuh ketindihan. Berawal dari ya pokoknya mbak tuh seringnya ketindihan tuh di rumah mbak. Nah paling seringnya tuh di kamar belakang. Mbak tuh kan dulu kan setelah Dino mbak tuh juga galak tidur di kamar belakang kan. Kadang tuh karena di kamar depan panas kan. Jadi misalnya gaya mbak Pai dia anak mbak kerja. Nah mbak tuh sering kan tidur siang di kamar belakang tuh. Kebiasaan gitu. Nah Wanda misalnya kan kalau kece orang kan kalau tidur tuh yo dibersihkan dulu sambil baca kalimat syahadat gitu kan, biar kalau misalnya ada penunggunya di situ bisa ya pergi gitu kan. Hantu karena mungkin yo sejenis itu tuh lagi duduk di situ atau lagi enak-enaknya di situ, terus tiba-tiba kita tiduran di tempat di badannya kah atau di manonya kah, makanya sering ketindihan. Makanya mbak tuh sering nih dulu tuh ketindihan tuh. Yo ketindihan biasanya lah tidak bisa bergerak. Nah kita tuh mejamatoan, tapi kita tuh bisa nengok sekitar kita itu nah dek. Dan tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak. Mbak tuh dulu inget mbak kece abang mbak tuh kalau misalnya ketindihan itu tuh pokoknya dilawan gitu, nah jangan diam aja. Nah kalau abang ketindihan kan, kalau ketindihan tuh tiap ketindihan selalu nengok kayak hitam besar yang di depannya. Kalau mbakku tidak, mbakku paling terdengar bunyi-bunyi gamelan cek itu nah, terus disentuh dikit cek itu nah, terus ya kalau biasa aja ya tidak bisa gerak paling itu nah cek itu nah tuh mbak tuh pernah tidur kan, mbak pernah tidur terus tiba-tiba ketindihan tuh kan, mbak tidak bisa bergerak. Pokoknya mbak lawan kan, akhirnya udah tidak lagi kan ketindihan, mbak tidur lagi tapi mbak ganti posisi ketindihan lagi. Dan itu tuh hampir kayak 3 kali mbak pernah situ tuh dalam satu waktu ketindihan 3 kali. Jadi mbak awalnya karena mungkin lah biasa tuh nawan, jadi setiap ketindihan tuh mbak mikir paling pindah posisi atau dibersihkan dulu kan tempat tidurnya baru tidur lagi. Jadi kalau orang kan biasanya kan ketindihan kan langsung takut kan, tidak berani lagi di kamar itu karena lah biasa jadi udah ketindihan udah. Kecuali kalau mbak di tempat baru. Pokoknya yang paling parah tuh mbak tuh kan sering ketindihan tapi biasanya be aja, tidak bisa bergerak. Cuman yang parah tuh pertama mbak pernah ketindihan di kamar depan mbak tuh. Nah di sebelah mbak tuh tidak ada bantal guling. Nah
Cuman mbak tuh merasa di sebelah mbak tuh ada bantal guling cenah. Waktu mbak ketindihan tuh, padahal waktu mbak sadar tuh tidak ada apa-apa. Nah, seraso ada yang nindi di hati badan kita tuh kan waktu tidur. Nah, yang mbak buat paling ngeri itu ada yang nyentuh mbak itu, nah di bagian tangan mbak tuh nengok, wah itu kayak ranting, tapi itu 3 jari. Nah itu ranting aja, nah seret nyeret mbak di tangan mbak pas mbak ketindihan tuh. Mbak pikir gaya tino mbak, tapi mbak pikir-pikir lagi tidak mungkin tangan gaya tino mbakku sekecil iko, nah udah kan itu tuh lengar mbak terbangun, gaya tino mbak tuh sebenarnya lagi di belakang. Nah tidak ada orang di kamar tuh. Terus juga yang ngeri tuh waktu di kamar belakang yang mbak sampai ketinggian sampai 3 kali tuh. Ketinggian pertama be aja, terus mbak lawan kan udah ada lagi. Ketinggian kedua mbak lawan lagi. Pas ketiga mbak tuh terdengar bunyi gamelan tuh. Nah padahal di situ tuh tidak ada kuda kepang kayak apa-apa. Nah itu tuh terngeri lawan. Itu tuh pertama kali mbak dengar pas ketindihan lah suara-suara itu tuh. Udah mbak ke kamar depan, dandak lagi di kamar belakang tuh. Nah terus juga mbak pernah ketindian di tempat Ratna, padahal itu tuh lagi rame wan cek tenang. Mbak tuh pokoknya orang yang ketindihan disentuh ya, nah. Kayak diguncang-guncang badannya. Nah. Jadi waktu mbak ketindihan sampai Ratna tuh berdua tuh lagi ngobrol di depan mbak. Nah. Tapi Tobo tuh tidak tahu mbak tuh ketindihan kan. Mbak tuh nak manggil tidak bisa cik tenang. Padahal tuh mbak tuh merasa kayak apa Ratna tuh megang tangan mbak. Terus waktu setelah mbak ketindihan tuh mbak nanya ke Ratna kan, kau tadi ada tidak megang tangan ambo? Tidak. Padahal waktu mbak ketindihan tuh mbak merasa kayak Ratna tuh megang tangan mbak. Terus juga mbak pernah ketindihan di kosan mbak Niken. Nah itu tuh Tobo Ratna tuh kayak mbak Niken tuh lagi ngobrol kan di ruang tengah tuh kan. Mbak kok tidur luan di kamar kan, tapi kamu sih nampak Tobo tuh ngobrol kan. Jadi mbakku tidur, pas mbak tidur mbakku ketindihan kan. Pas mbak ketindihan tuh ada yang garut-garut jendela tuh nah. Kayak serak gitu nah. Perinding. Akhirnya mbak lawan kan, kebangunlah kan. Nah pas mbak kebangun tuh mbak langsung ngomong, mbak langsung lari ke Tobo tuh. Mbak cerita kalau mbak ketindihan. Terus mbak ngomong kan, tadi kamu dengar dah ada yang garuk. Terus ngomong tidak ada kok. Dan situlah laju mbak tidak berani tidur di luar. Mbak akhirnya tidur di ruang tengah sampai Tobo tuh ngantur, baru mbak pindah ke kamar. Cici itu lawan mbak tuh ketindihan. Nah tapi alhamdulillahnya akhir-akhir di koko ya dikatakan tidak pernah. Nah tapi pernah sesekali, tapi tidak sesering dulu seringnya deh tiap mbak tidur tuh raso ketindihan tuh lah jadi rutinitas tuh. Nah terus juga Niko kan jadi mbak tuh apa yo tidak yang cayo nawan dek hal-hal yang namanya kayak santet penyantet dan sebagainya cik tuh dek ayo hal-hal yang cik itu tuh sebenarnya cuman setelah kejadian kejadian sendiri lah dek keluarga mbak tuh kayak akhirnya yang tidak percaya itu jadi yo antara cayo ke ida tapi cayo ke idanya. Jadi kan gaya tino mbak tuh kan dulu tuh galak sakit-sakitan cik dek. Galak sakit sembuh lagi apa masuk rumah sakit sembuh keluar lagi cik sebelum itu meninggal kan. Nah nyongko makin kayak tidak bisa berjalan tuh nah kan, makin susah jalan cik nah. Terus akhirnya dibawa ke orang pintar. Nah ternyata gaya mbak kok pokoknya ya diguna gaya lanang mbak kayak gaya tino mbak, cuma rajin sholat jadi tidak akhirnya kena ke gaya tino mbak kan. Makanya kalau kece orang pintar tuh yuk
itu tuh kiriman lah, sakit kiriman karena kan mbak tuh kan Niko apa buka warung cik Tuna dek, buka warung dan di apa namanya di tempat mbak tinggal di Curug tuh memang berderet warung-warungan, cuman yo alhamdulillahnya kemarin itu warung mbak tuh rame cik Tuna. Mungkin ada yang iri apa coba nyoto buat kayak warung mbak tuh tidak laku cik Tuna. Yang mbak heran tuh waktu dibawa orang pintar kan ke rumah mbak tuh, nah jadi kayak nemu kain kapan terus di dalamnya ada gambar orang tuh, nah orang digambar kayak tali putih itu di siring belakang, ada juga yang ditaruh di lemari tempat SS tuh, nah di bawah situ mungkin sekalinya lewat nyebanting ada ketaruh di bawah situ itu banyak ya, nah yang cik itu tuh di rumah mbak tuh rasa percaya keidak lah cik tuh nah kan. Nah sudah tuh baru dikecek lah kan kalau misalnya itu tuh kiriman orang tuh udah suko. Nah kalau misalnya keluarga mbak kok ya warungnya lancar, makanya dikirim penyakit dan ternyata kenanya ke gaya tino mbak bukan ke gaya lanang kan. Itulah laju ngapo kaki gaya tino mbak tuh seringan makin lama makin tidak bisa jalan karena kalau keciknya tuh yo kaki gaya tino mbak tuh diikat gitu nah jadi tidak bisa berjalan ya, nah. Jadi mbak yang dengar itu tuh kemarin tuh kayak wah adalah rasa nak balas dendam gitu nah deh. Mbak tuh ndak ke orang pintar kayak nanyo siapa sih yang kan gitu nah. Cuman kalau kecek keluarga mbak ya udahlah ada usaha gitu kan. Yo mbak kesal kan gaya tino mbak dicetuin, maksud mbak tuh yo kalau nak bersaing secara sehat gitu nah ada usah main-main itu. Nah, memang dulu tuh ada deh yang nawarin kayak gaya tino mbak dadak dipasang ini biar dagangannya laris yo gaya tino mbak dan ndak lah kan. Makanya waktu jadi sakit tuh mbak tidak tahu ya apa yang raso ngapunya cek itu tiba-tiba kayak tino mbak tuh kayak tidak bisa ngomong terus keluar kir cek tuh nah terus juga kayak nyutu nak lepaskan sesuatu yang berurai-urai selalu cek itu. Nah jadi mbakku cemas kan ngapo kayak tino mbak cek itu, akhirnya mbak panggil lah kan sepupu mbak ya akhirnya doa di rumah tuh kan pokoknya itu tuh ingin mbak beberapa hari gak tino mbak tuh tidak yang jelas ngomong terus selalu potin sesuatu di kakinya tuh padahal gak ada apa-apa. Nah setelah sadar deh itu tuh berapa hari ya gak tino mbak mulai bisa ngomong kan, setelah sadar baru gak tino mbak tuh cerita kayak di kakinya tuh gitu. Makanya gak tino mbak tuh ya berusaha untuk melepaskan itu. Nah Nyo tuh ngomong kayak mbak misalnya tolong lepaskan ini nah, tolong lepaskan itu nah, tapi ya karena cara ngomongnya tidak jelas jadi mbak tiba-tiba ini. Nah, terus gaya tino mbak juga cerita kalau di rumah mbak tuh ada pocong di ruang tengah. Nah, karena waktu gaya tino mbak tuh sakit kemarin tuh waktu tidak bisa ngomong tuh Nyo tuh nengok kayak gaya tino mbak tuh ngomong pocongnya tuh tidak nengok ke arah gaya tino mbak, cuma nengok ke arah luar rumah. Saya lagi tidak nengok gaya tino mbak. Terus juga gaya tino mbak ngomong di ruang tengah mbak tuh ada benda. Nah, mbak merinding kan. Pokoknya gitulah deh. Ya, jadi setelah kejadian itu mbak cuma berharap kayak kalau memang sakit itu tuh kiriman, yo udah semoga Allah membalikkan penyakit itu. Semoga dapat balasan juga orang yang ngirim itu, karena kan ya namanya takdir lah kan, nyawa dari tangan Tuhan juga, jadi kita tidak bisa juga maksa. Cuman yang mbak sayangkan tuh ya karena hal kayak urusan duniawi lah itu kan, rezeki kan itu tuh akhirnya jadi kayak santet menyantet tuh siapa sih orang yang sampai tega ngirim cik itu. Kadang mbak pikir coba sih keluarganya cik itu apanya tidak mikir kan masih ada anak-anaknya yang harus nyurus itu sih yang mbak sayangkan.
Oke teman-teman, itu mungkin ya cerita dari salah satu senior saya yang mengenai tentang dia pernah ketindihan, terus keluarganya yang menerima guna-guna atau santet itu. Terserah itu kalian mau percaya atau enggak. Yang penting kesimpulannya adalah syukuri apa yang ada, karena hidup ini adalah anugerah. Oke, so buat kalian yang pengen ngirim cerita lagi tentang cerita horor apapun, mungkin itu cerita horor dari temanmu atau saudaramu, keluargamu, atau mungkin pengalaman diri kalian sendiri, bisa langsung DM saya di @yutina_wanda. Karena mungkin kedepannya ini bakal menjadi episode terakhir yang akan saya posting di IG. Oke.